Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan qadha sholat, ada hadis yang berbunyi, sebentar saya ini terkait dengan puasa sebenarnya. Bentar, saya lupa hadisnya. Jadi ada yang berpendapat bahwa sholat itu tidak ada qadha, yang ada adalah puasa. Ada yang berpendapat seperti itu. Tapi juga beberapa ulama, seperti kalau kita baca kitab Fiqh Sunnah, kalau nggak salah juga ada bab qadha dalam sholat. Nah, diistilahkan dengan qadha. Jadi qadha itu mengganti. Yang berpendapat bahwa dalam sholat wajib itu tidak ada qadha, itu karena hadis hanya menyatakan barang siapa yang lupa, kemudian barang siapa yang tidur atau terlupa, fal yusolli idza dzakaraha, maka sholatlah ketika dia ingat. Maka tidak mengganti, pokoknya kapanpun dia ingat sholatlah. Tidur misalkan jam 10, bangun jam 15, berarti kelewatan sholat zuhur dan asar. Nah, zuhur dikerjakan pada saat asar dengan dijamak, itu ada mengistilahkan tidak qadha, pokoknya pelaksanaannya di akhir atau di waktu sholat yang lain. Tapi prinsipnya itu kapanpun ingat maka sholat. Nah, Rasul pernah lupa melaksanakan sholat sunnah ba'diyah zuhur karena disibukkan dengan adanya tamu ya. Lalu kemudian Nabi melaksanakan setelah asar. Sholat sunnahnya itu dikerjakan setelah sholat asar. Nah, kalau yang istilahkan qadha itu berarti qadha kan itu mengganti karena terlupakan mengerjakan ba'diyah zuhur, terus dikerjakan setelah asar. Begitu pula dalam hadis Rasul pernah lupa terkesiangan sholat malam, Rasul kerjakan setelah subuh. Nah, itu ada sholat-sholat yang praktek Nabi yang seperti itu. Nah, apakah ada yang mengistilahkan qadha? Ada yang tidak mengistilahkan qadha. Itu hanya istilah saja. Tapi dari Nabi sendiri memang tidak menyebutkan langsung qadha. Itu hanya perbedaan pendapat di kalangan ulama. Sehingga dalam kitab fikih itu ada yang mengistilahkan dengan qadha sholat, tapi ada juga yang tidak mengistilahkan dengan qadha sholat. Ada yang tidak mengistilahkan qadha sholat karena yang dalam hadis, saya lupa teks hadisnya ya. Jadi diperintahkan untuk mengqadha puasa tapi tidak untuk sholat bagi wanita yang haid. Nah, jadi puasa diqadha tapi sholat tidak diqadha. Nah, istilahnya itu kemudian berarti kalau begitu tidak ada qadha dalam sholat. Pokoknya ketika ingat fal yusolli idza dzakaraha. Pokoknya ketika ingat sholatlah apa yang terlewatkan. Itu yang pertama. Yang kedua juga memang ada pendapat bahwa di kendaraan tidak ada sholat wajib. Di kendaraan tidak ada sholat wajib. Masalahnya kalau kita naik pesawat berjam-jam yang melewati waktu-waktu sholat, misalkan ke Papua berapa? 8 jam? 4 jam.
Nah, 4 jam. 4 jam kalau misalkan berangkat jam sore misalkan sampai sana Isya. Nah, apakah kemudian bisa dijama? Bagi sholat yang bisa dijama, bisa dijama. Kalau sholatnya subuh, berangkatnya malam melewati sholat subuh misalkan. Apakah kemudian sholatnya menunggu transit dulu, kemudian baru sholat, kan begitu. Nah, kalau dalam majelis tarjih, sholat wajib pun bisa dilaksanakan kapan saja dan di mana saja. Al-ardu kulluha masajid, semua itu tempat sujud kepada Allah, baik untuk sholat wajib maupun sholat sunnah. Nah, sehingga kemudian itu bisa dilaksanakan untuk sholat wajib maupun sholat sunnah, sehingga kita kalau misalkan tidak sempat melaksanakan sholat duhur, kemudian duhur di perjalanan, bisa melaksanakan sholat duhur. Apakah kemudian di kendaraan atau bisa berhenti, kan tidak. Kalau kendaraan pribadi bisa saja kita berhenti, tapi kalau itu kendaraan umum, nah itu kita tidak bisa melaksanakan kemudian sesuai dengan keinginan kita terus berhenti di mana saja. Nah, sehingga sampai saat ini kita berpendapat bahwa sholat wajib bisa dikerjakan di mana saja. Ya. Oke, monggo. Keadaan sholat dulu karena berpergian ke tempat yang ramai. Misalnya kemarin ke Tamar Solo, Ya. terjadi di situ macet total. Mampir ke masjid atau ke sholat tidak ada air. Ya. Keadaan itu pakaian kena najis. Bagaimana caranya sholat menggunakan najis? Ya, dalam kondisi darurat berlaku kaidah ad-daruratu tubihul mahzurat. Dalam kondisi darurat yang terlarang pun bisa menjadi boleh. Jadi kalau kita apalagi ada tuntunannya, kalau jadi yang air itu tidak hanya di daerah-daerah tertentu yang memang mungkin kekurangan air. Bahkan di tempat tinggal kita sendiri sekarang dengan teknologi canggih bisa saja air tidak ada. Kalau nanti misalkan pompa, kita rata-rata pompa ya, pakai air mesin. Jadi kalau nanti listriknya mati sampai berjam-jam, apalagi sekarang rumah-rumah disetting tidak ada bak mandinya, pakai ember, berarti kan kita tidak bisa menampung air. Nah, kemungkinan kan bisa habis air yang ada di orang itu. Nah, ketika itu habis, kemudian waktu sholat masuk, apakah kita mau menunda? Nah, menunda masalahnya kapan nyalanya kan? Kalau tidak ada berarti kan tayamum. Nah, jadi tayamum. Saya pernah di kapan tuh ya, airnya mati pas waktu duhur. Kemudian di Mualimat kan anak-anak bingung mau sholat. Airnya nggak ada, apalagi anak sejumlah 1000 lebih. Nah, berarti kan di madrasah tidak cukup air yang tersisa karena mati lampu. Akhirnya tayamum. Nah, saya minta ya sudah tayamum karena memang kondisi yang darurat. Nah, apalagi tayamum itu bisa dilaksanakan. Memang perintahnya ketika tidak ada air maka fatayam mamu, bertayamumlah. Jadi ya silakan bertayamum. Kalau memang tidak ada air atau dalam kondisi sakit yang tidak memungkinkan untuk menggunakan air. Kemudian yang kedua tadi apa? Oh, pakaiannya. Ya termasuk juga pakaian. Kalau kita sedang bepergian kan tidak mungkin. Kalau bisa ganti silakan ganti kan. Kalau tidak bisa ganti berarti kita menggunakan apa adanya. Bahkan di perjalanan pun kita kan boleh sholat dengan menggunakan sepatu. Kita sudah bahas di awal ketika bab toharoh, mashul khuffain, mengusap kedua sepatu, diusap bagian atasnya ketika berwudu, bawahnya tidak diusap. Padahal bawahnya bisa saja menginjak kotoran kan begitu. Nah, ternyata dibolehkan karena memang itu darurat juga kan. Maka cukup ketika kita wudu yang diusap, kebetulan ada air ya. Misalnya sekarang di kereta kan air juga ada.
bisa berwudu, sepatunya kemudian tidak dicopot karena susah, cukup diusap bagian atasnya kan itu. Nah, bagian bawahnya nggak usah dibersihkan. Yang penting selama sholat sepatu tidak boleh dilepas. 3 hari 3 malam di perjalanan, kalau kuat tidak batal ya. Sehari semalam di rumah. Di rumah bisa nggak? Ya bisa saja, mungkin kakinya harus sakit, harus pakai sepatu yang empuk. Nah, terus kemana-mana pakai sepatu. Atau di barat kan tidur saja pakai sepatu. Nah, bisa jadi kemudian mereka tradisinya di rumah pakai sepatu. Nah, ketika sholat dia diusap bagian atasnya. Nah, selama tidak sholatnya tidak melepas sepatu, maka itu tetap tanpa ada memikirkan kalau bawahnya kan bisa kotor nginjak, apalagi kalau keluar. Itu kata Ali, laukana dinu birrohi lakana asfalul khufi aula min a'lahu. Andai agama itu berdasarkan logika, bukan berdasarkan wahyu, maka pasti yang di bawah sepatu itu lebih utama untuk diusap daripada atasnya. Tapi karena agama ini dasarnya adalah wahyu bukan akal, yang nggak usah dipikirkan. Ini kok aneh ya? Nggak usah aneh. Sholat subuh 2 rakaat juga nanti dipikirkan jadi aneh. Duhur 4 rakaat atau subuh yang semangatnya 2 rakaat. Jadi nggak usah dipikirkan. Itu memang karena dasarnya adalah wahyu bukan akal. Akal itu berfungsi untuk menjelaskan wahyu yang memang membutuhkan pemikiran lebih lanjut. Tapi kalau sudah tegas, sudah ngantuk, nasnya sudah jelas, sudah sore, maka tidak perlu lagi dicari-cari penafsiran yang berbeda dengan teks nasnya. Tetapi kalau nasnya memang tidak masih ambigu, maka bisa saja memunculkan penafsiran yang berbeda. Awla mastumun nisa itu kenapa berbeda? Karena lamasa itu yang memang bisa menyentuh, bisa jima mananya. Nah, kenapa muncul perbedaan? Karena lafaz bahasa Arab itu ada yang lafaz-lafaznya itu memang maknanya mustarok banyak, sehingga kemudian memungkinkan terjadi perbedaan pendapat. Ketika tidak ada penjelasan dari Nabi yang secara tegas, secara sore, maka kemudian memungkinkan munculnya perbedaan pendapat. Maka kemudian ulama Hanafi berpendapat atau Abu Hanifah berpendapat bahwa awlamastumun nisa itu bimana jima. Imam Syafi'i bermakna ya lamasa itu menyentuh. Syafi'iyah. Akhirnya kemudian muncullah perbedaan pendapat. Nah, itu dalil yang memang membutuhkan pemikiran. Tetapi kalau haramnya homer ya, haram itu nggak usah, zina haram nggak usah dipikirkan, kok bisa haram ya, nggak usah, itu sudah nasa sudah sangat jelas, tidak perlu dibutuhkan penafsiran yang kemudian bahkan bisa melenceng dari maksud ayatnya. Itu, oke, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Kami mau penjelasan. Kalau kita masuk ke itu disunahkan untuk sholat tahiyatul masjid. Kemudian juga kalau kita habis wudu itu juga disunahkan untuk sholat sunnah. Kedua-duanya adalah persyaratannya sama, yaitu sebelum wudu. Untuk itu mohon berdasar ya, nanti kalau mungkin diikuti dengan dalilnya, lantas bagaimana ya kita lakukannya atau mana yang kita lakukan. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu yang terakhir apa? Sebelum? Hah? Oh gitu. Oh ya, oke. Baik, terima kasih. Saya sebelum lupa ya tadi yang tentang qadha itu ya, ini hadisnya ya. Fanu maru bi qadha'i shaum wala nu'maru bi qadha'i shalah. Nah, jadi kami diperintahkan untuk mengqadha puasa dan tidak diperintahkan untuk mengqadha salat. Maka kemudian ada pendapat ya salat enggak ada qadha, istilahnya tidak la qadha hafiz. Muncullah kaidah itu la qadha hafiz shalah, itu tidak ada qadha dalam sholat. Itu diantaranya hadisnya ini yang ada harokatnya yang cari ya, dia terbaca. Nah ini ada harokatnya. Nah, jadi fanu maru bi qadha'i shaum wala nu maru bi qadha'i shalah. Itu istilah qadha dalam puasa dan
sholat. Walaupun tidak, itu hanya perbedaan pendapat di kalangan ulama terkait dengan terus pemaknaan selanjutnya. Kemudian yang terkait dengan sholat sunnah, ya nanti sebenarnya ada di urutannya, ada nanti sholat sunnah, karena kita baru sampai pada baru rawatib ya, belum sampai pada sholat sunnah yang lain. Jadi dalam hadis memang ada sholat sunnah wudhu, sholat sunnah. Kalau kita melaksanakan sholat wudhu, maka setelah itu sholatlah 2 rakaat. Nah hadisnya fayuh sinul wudhu'a, barang siapa yang berwudhu kemudian memperbaiki wudhunya, maka kemudian dia lalu mengerjakan sholat 2 rakaat. Termasuk juga yang tahiyatul masjid. Bahkan tahiyatul masjid itu meskipun dia sunnah, ketika Nabi sedang, ada satu kasus, ada sahabat masuk masjid saat itu Nabi sedang khutbah, kemudian Nabi bertanya, kamu sudah sholat? Nah, belum. Fasholli rokaatain, berdiri dan sholat 2 rakaat. Bahkan mendengarkan khutbah itu kan ulama mayoritas berpendapat wajib ya. Tapi di situ bahkan bisa dikalahkan dengan sholat sunnah tahiyatul masjid. Nah, karena dia ketika sholat sunnah kan berarti tidak mendengarkan khutbah kan gitu ya. Nah, jadi itu menunjukkan penting. Jadi sangat penting kita ketika melaksanakan masuk masjid maka sholatlah 2 rakaat yang disebut dengan tahiyatul masjid. Meski masjid, pokoknya masjid, tidak harus masjid jami. Tempat sholat tempat yang dikhususkan untuk sholat yang kita sebut dengan musola. Musola pun itu tahiyatul masjid. Walaupun istilahnya tidak usah diganti. Mau sholat apa? Tahiyatul musola. Ya, udah bingung. Karena ada istilah musola untuk lapangan. Nah, ketika sholat Id itu kan di situ musola itu bermakna al-midan, lapangan, bukan masjid yang ada bangunannya itu. Tetapi kalau kita masuk musola pun kita dituntunkan untuk bisa melaksanakan tahiyatul masjid tanpa harus mengganti niat tahiyatul musola, misalkan tidak perlu ya tahiyatul masjid. Nanti kalau diganti-ganti nanti orang udah bingung, bid'ah ini karena ada tahiyatul musola. Ya itu nanti dalam pembahasan akan kita temui nanti termasuk dari dalil dan keutamaannya. Oke, ada terlewat? Oh, yang didahulukan yang mana? Tidak ada ketentuan mana yang harus didahulukan. Ya, pokoknya silakan mau niatnya mau tahiyatul masjid dulu, mau sholat 2 rakaat setelah wudu dulu. Bahkan ada ulama yang berpendapat bolehnya istirakun niyah, al-istiraku bin niyah, bersekutu berserikat dalam niat. Nah, jadi satu sholat diniatkan untuk beberapa sholat 2 rakaat ba'dal wudu atau syukur, orang sering syukur wudu gitu ya. 2 rakaat tahiyatul masjid itu digabung, bahkan ada yang menggabung dengan qobliyah mungkin ya. Qobliyah zuhur 2 rakaat. Nah, itu namanya al-istiraku bin niyat. Jadi itu jadi pembahasan dalam Munas Gresik kalau tidak salah, Munas Gresik yang tapi diselenggarakan secara online karena saat itu Covid. Itu sempat jadi pembahasan. Apakah kemudian kita akan membolehkan al-istiraku bin niyat? Jadi berserikat dalam niat. Jadi untuk sholat untuk ibadah-ibadah yang setara sunnah, maksudnya yang salah sunnah. Untuk yang sunnah, puasa sunnah, biasanya sering jadi pertanyaan, puasa Syawal pas hari Senin atau Kamis atau ayamul bid, disatukanlah semua di situ, niatnya satu. Ada ulama yang membolehkan memang. Jadi itu satu niat, satu perbuatan untuk beberapa niat. Mungkin kalau untuk poligami bisa dipakai tuh 1 istri tapi niatnya 4. Tapi istrinya 1 aja, jangan 4. Ya ini ulama memang ada yang membolehkan. Tapi kita kemarin kemudian dalam diskusi itu kita tidak
membolehkan al-isyraku binniyah. Karena apa? Alasannya itu yang sepakati karena masing-masing punya dalil sendiri-sendiri. Masing-masing punya dalil yang berdiri sendiri-sendiri. Ya sudah dilaksanakan. Toh itu juga sunnah. Kalau memang sempat dilaksanakan seperti misalkan setelah wudhu masuk masjid, kalau tidak sempat niat untuk sholat syukrul wudhu, ya sudah tahiyatul masjid. Oh sudah qomat ya, atau bahkan tidak sempat qobliyah juga, ya sudah salah satu saja. Nah itu sudah cukup. Tidak harus kemudian harus melaksanakan satu tapi niatnya untuk. Saya khawatir sholat wajib juga begitu, wah repot. Itu ya, jadi ada yang berpendapat. Jadi tinggal usah heran, jadi nggak usah heran kalau nanti ada yang berpendapat membolehkan ibadah sunnah yang setara satu ibadah tapi diniatkan untuk beberapa niat. Tadi yang contohnya seperti puasa Syawal dilaksanakan Senin sampai dengan Kamis, terus Senin dan Kamisnya juga diniatkan untuk puasa sunnah Senin Kamis. Pas di Ayyamul Bid diniatkan juga Ayyamul Bid, atau Ayyamul Bid jatuhnya di hari Senin. Nah, kemudian pas hari Seninnya diniatkan untuk Ayyamul Bid juga puasa Senin. Itu memang ada ulama yang berpendapat membolehkan. Oke. Tapi kalau kita sesuai Munas kemarin Gresik itu tidak. Pokoknya karena alasannya mereka punya dalil sendiri. Ya sudah dilaksanakan sendiri walaupun tidak harus semua. Mana yang bisa kita lakukan, ya itulah yang sempat kita lakukan, itulah yang kita lakukan. Oke. Monggo, saya kalau hari ini khusus tanya jawab juga boleh. Ya, hari ini khusus tanya jawab. Minggu depan kita lanjutkan. Ya. Yang saya tanyakan, kalau tidak salah dengar saya, bahwa di dalam sholat Jumat itu tidak ada sholat qobliyah Jumat. Kemudian kalau datangnya sangat awal, ada kebolehan untuk melakukan sholat sunnah sebanyak-banyaknya. Nah, sholat yang sebanyak-banyaknya di sebelum sholat Jumat itu diniatkan sholat apa? Yang pertama. Kemudian yang kedua, pengertian sholat suruh. Itu saja yang saya tanyakan. Terima kasih. Ya. Yang pertama terkait dengan sholat ba'diyah Jumat gitu ya. Sholat ba'diyah. Oh, qobliyah apa ba'diyah? Qobliyah. Oh, qobliyah. Oh iya, qobliyah. Di awal kita sudah bahas itu ya. Salat ada, jadi qobliyah Jumat itu memang tidak ada qobliyah Jumat, tetapi di situ ada hadis yang menyatakan kalau datang ke masjid kemudian saat imam belum berdiri, maka sholatlah tanpa ada batasan qadro masya'a, sesuai dengan keinginannya sampai dengan khotib naik mimbar. Nah, terus niatnya niat apa? Ya niat sholat 2 rakaat saja. Niat rakaat 2 rakaat meskipun tidak harus diniatkan ini qobliyah Jumat. Pokoknya maka di ulama itu kalau tidak ada yang namanya yang khusus, mereka menamakanlah sholat mutlak, sholat sunnah mutlak. Ya walaupun kita tidak harus menjelaskan, pokoknya kita niat sholat saja, sholat sesuai dengan tuntunan sabda Nabi, sholat saat masuk masjid, kemudian setelah tahiyatul masjid, setelah itu melanjutkan sholat 2 rakaat atau lebih dari 2 rakaat tanpa harus menyebutkan sholat apa. Ya, tapi kalau misalkan mau seperti para ulama, pokoknya ini sholat tanpa nama, niatkan sholat tanpa nama, atau sholat sunnah mutlak. Jadi sholat sunnah mutlak itu yang tidak ada namanya kalau yang sholat setelah wudhu itu juga nggak ada namanya sebenarnya. Itu karena nggak ada namanya disebutlah ba'dal wudhu, rakaatain ba'dal wudhu, atau di kalangan di istilah fikih itu ada syukrul wudhu, tapi hadisnya kan tidak menyebutkan syukrul wudhu, itu istilah aja.
Sama dengan sholat 2 rakaat sebelum tahajud, gitu kan? Kan tidak ada namanya itu. Terus kita namailah sholat iftitah. Nah, sholat iftitah itu dari ulama. Karena hadisnya itu idza qama minal lail falyaftatih bi rak'atain khafifatain. Hadisnya cuma gitu. Jadi kalau kamu mau bangun malam, mau sholat malam, falyaftatih, bukalah bi rak'atain khafifatain dengan 2 rakaat yang ringan-ringan. Tidak ada istilah namanya. Nah, falyaftatih kan fiilnya gitu perintahnya. Terus disebutlah, kalau gitu mungkin itu iftitah kan gitu. Jadi itu dari situ aja namanya. Jadi tidak disebutkan. Beda dengan sholat-sholat yang ada nama sholat seperti sholat istisqa itu disebut langsung. Tapi sholat duha ada juga menyebut langsung. Walaupun sholat duha itu tadi nyambung dengan sholat suruh. Sholat duha itu sholat duha, sholat suruh itu kita kemarin di Munas Palembang atau di Makassar, saya lupa tempatnya, Munas keberapa itu. Jadi sholat suruh setelah kita bahas di Palembang kalau nggak salah. Sholat suruh itu termasuk sholat duha, nama lain sholat duha. Sholat duha di awal waktu itu kita namai sholat suruh. Jadi sholat suruh itu bukan sholat yang berdiri sendiri. Sholat duha itu ada sholat awwabin. Sholat duha, sholatul awwabin. Sholat awwabin kan situ ada sholatul awwabin kan itu. Maka sholat duha itu bisa disebut sholat duha, sholat awwabin, kemudian sholat suruh. Satu lagi ada saya lupa ya. Kemarin saya koreksi. Jadi itu nama-nama yang sama. Seperti halnya sholat malam, sholat qiyamul lail, sholat taraweh, sholat tahajud, sholat witir, itu nama yang sama. Nah, sholat duha juga begitu. Sholat duha yang dikerjakan di awal waktu kita namai sholat syuruk atau sholat isyraq. Nah, dalam hadis yang pertama kali istilah isyraq itu juga nggak ada. Dalam hadis itu nggak ada dalam hadis. Karena yang hadisnya menyatakan hadis yang dhaif dari Anas bin Malik yang menyatakan sholat syuruk 2 rakaat itu pahalanya seperti haji dan umroh. Itu hadisnya itu dinilai oleh mayoritas ulama sebagai hadis yang dhaif, yang lemah hadisnya. Meskipun ada salah satu perawi yang dijadikan sebagai muttabi oleh Imam Bukhari. Imam Bukhari ada salah satu perawi yang didhaifkan oleh ulama itu, dia dijadikan sebagai syawahid bagi hadis, salah satu hadis riwayat Imam Bukhari. Nah, muncullah perdebatan itu. Akhirnya ada yang menilai hadis itu hadis hasan, naik menjadi hadis hasan. Tapi juga ada yang menyatakan hadisnya dhaif. Sehingga kemudian pakai hadisnya tidak pakai itu. Itu kan hadisnya menyatakan barang siapa yang sholat subuh berjamaah, lalu kemudian dia meneruskan dengan zikir, dengan berdoa di masjid tanpa pulang dulu, lalu kemudian setelah itu terbit matahari, itu ya. Terus dia sholat 2 rakaat, maka pahalanya sama dengan haji dan umroh. Itu hadis yang secara tegas itu yang dijadikan selama ini pakai sebagai dalil. Tapi hadis itu ada beberapa hadis yang diriwayatkan oleh riwayat lain yang semuanya memang hadisnya lemah. Nah, ada satu hadis yang cukup panjang hadisnya itu tanpa menyebutkan nama isyraq atau syuruk juga. Nah, di situ sama hadisnya, walaupun di situ tidak menyebutkan pahala. Jadi pahalanya sholat, kemudian dilanjutkan dengan zikir, mungkin bisa baca Quran atau lain-lain. Kemudian setelah itu sholat 2 rakaat. Nah, itu nama sholat suruh. Batasannya apa? Lihat saja kalendernya Muhammadiyah sudah ada waktu sholat suruh. Nah, itulah waktu sholat suruh. Nah, Ibnu Abbas berpendapat sholat suruh itu nama lain dari sholat duha. Nah, kelihatannya kita sama pendapatnya dengan Ibnu Abbas bahwa sholat suruh itu sama dengan sholat duha, cuma dikerjakan di lebih awal. Karena sholat duha itu ada yang sudah panas, kalau untak kepanasan, menggeliat karena kepanasan, itu yang disebut dengan al-awwabin gitu ya. Nah, itu sholat duha juga. Jadi sholat suruh itu bisa dikerjakan dan termasuk sholat duha. Hanya karena sholat duha kan tidak ada batasan juga.
rakaatnya. Minimal yang dibatasi minimal 2 rakaat. Hadis yang membatasi 12 rakaat itu hadisnya lemah. Nah, yang lebih kuat yang hadis yang tanpa ada batasan untuk sholat duha. Maka sholat duha silakan aja mau dikerjakan berapa rakaat pun boleh untuk dikerjakan. Itu nggih sholat suruh. Nah, ini agak panjang. Kita belum masuk, nanti di sholat suruh kita bahas lagi hadis-hadisnya. Masalah sholat sudah kita akan lama, ternyata banyak masalah juga. Dua masalah berjamaah. Di dalam pemilihan imam kan ada 4 kriteria itu. Kita dan sebagainya. Pertanyaan saya itu yang menilai kamu yang paling baik bacaannya itu takbir atau kita sendiri teknisnya. Dan dalam penafsiran atau itu kan ada yang baik bacaannya, ada yang banyak hafalannya, ada yang dalam tanya itu yang paham Al-Quran dan sebagainya. Yang mana yang benar kaitannya dengan jamaah dan yang berada di belakang imam juga ada kriterianya yang paling pakai atau apa yang kedua itu terus gimana teknisnya dalam ngatur itu atau imamnya. Nah itu pertama. Yang kedua, sholat yang dilarang dan kita dilarang sholat sehabis subuh sebelum matahari terbit, sholat asar sebelum matahari. Nah itu termasuk sholat jenayah enggak? Oke. Baik, untuk ya di imam memang ada beberapa kriteria ya. Ini kriteria tentang imam, paling tidak sebenarnya tidak ya ada 4 lah. Ini yang apa namanya aqra'uhum bil imamah atau bil imamah aqra'uhum. Kemudian fa'alamahum bis sunnah. Lalu kemudian fa'aqdamahum hijrah. Kemudian fa'aqdamuhum sinnah. Usia ya. Nah, siapa yang menentukan? Yang menentukan tentu sekarang yang punya otoritas di masjid. Karena kalau jamaah kan jamaah itu sudah mewakilkan. Jadi takmir masjid itu termasuk umaroknya jamaah masjid. Jadi kalau menentukan imam jangan ikut Pak Lurah. Jadi Pak Lurah dia tidak punya otoritas untuk mengatur rumah tangga masjid. Jadi yang mengatur rumah tangga masjid itu adalah takmir. Tapi kan jamaah boleh mengusulkan. Itu hal-hal yang sifatnya konteks muamalah saja dalam rangka bisa mengusulkan siapa imamnya. Tetapi tentu untuk supaya manajemen masjid kan kita butuh dan agama itu juga betul di manage kan. Kan ada kaidah apa itu ya? Kejahatan yang terorganisir akan mengalahkan kebaikan yang tidak terorganisir. Maka semua harus terorganisir termasuk masjid-masjid. Jangan sampai terus siapapun bisa jadi imam. Nanti musafir imam kalau itu tidak di manage sedemikian rupa, maka bisa jadi masjid itu mungkin kalau imamnya pakai kunut ya kunut, imamnya tidak pakai kunut ya karena imamnya dari mana saja bisa jadi imam, gonta ganti. Itu yang bingung nanti jamaahnya. Karena dalam sholat itu ada banyak khilafiyah, maka sebaiknya tetap saja sesuai dengan apa yang disepakati oleh masjid tersebut. Pahamnya juga yang disepakati masjid tersebut. Sehingga semua itu harus diinformasikan ke jamaah. Kalau misalkan mau ada ada hal baru misalkan, itu sebaiknya disampaikan ke jamaah supaya jamaah ketika melaksanakan sholat tidak bingung. Bahkan saya di masjid itu sampai perbedaan basmalah jahar dan sir saya ajarkan dulu supaya kalau imamnya berganti kemudian beda itu mereka tidak bingung. Dan ini kok beda dengan ini yang satu basmalahnya jahar yang satu tidak. Nah, nanti merasa
Kalau dia tahunya jahar ketika yang sir, wah ini jangan-jangan sholatnya tidak sah. Nah, itu jangan sampai seperti itu. Jadi penting jamaah itu untuk dipahamkan. Itulah pentingnya kenapa perlu ada kajian di masjid-masjid supaya jamaah itu ketika ada perbedaan tidak berumunan, tapi langsung mereka paham. Jadi imam takmir yang menentukan siapa imamnya. Tapi jamaah tentu saja boleh untuk mengusulkan. Tapi jangan memaksakan kehendak. Kalau memang takmirnya tidak diterima, karena kalau diterima usulan jamaah semua juga bingung saya kira takmirnya. Kalau usulannya berbeda-beda. Jadi pada dasarnya nanti serahkan ke takmir masjid dalam rangka untuk supaya masjid itu lebih bagus dalam pengelolaan. Nah, ya kalau lihat kan sudah jelas akrohum itu termasuk dalam bacaannya. Dipilihlah di situ siapa yang bacanya paling bagus. Kan kalau bacanya bagus juga jamaah enak untuk mendengar terdengarnya enak. Kalau bacanya tertatih-tatih, kadang matnya ditendang-tendang, yang harus panjang dibaca pendek itu juga ngeri. Kalau yang tahu itu rasanya nggak enak rasanya itu ada sesuatu yang makanya kadang-kadang ada yang karena imamnya bacanya nggak bagus, akhirnya makmumnya udah hijrah ke masjid lain gitu. Yang bacanya lebih bagus tuh ada yang kayak gitu yang terjadi karena merasa ini kok imamnya bacanya berudal-beradul gak karuan, akhirnya dia pindah. Nah, bagaimana membuat nyaman jamaah itu diantaranya adalah kalau perlu mengkader. Sekarang kan punya Muhammadiyah sudah banyak pondok tahfidznya. Ya takmir, mengkader di situ yang kemudian disekolahkan, dibiayai sama masjid. Saya kira masjid-masjid mampu kalau cuma biayai 1-2 itu daripada uang masjid disimpan di bank terus, dibungakan, dipakailah untuk kaderisasi masjid. Pokoknya dipakai surat pernyataan, kamu nanti disekolahkan kembali ngurus masjid. Kalau perlu sampai kuliah, kalau perlu dicarikan istrinya. Kalau nggak ada, bilang sama saya. Ada punya calonnya, tapi saya banyaknya perempuan. Nanti kan laki-lakinya yang kurang. Jadi nanti kita harus mengkader masjid-masjid itu. Kalau jangan apa adanya, harus mengkader yang bacanya bagus-bagus. Itu insya Allah jamaah betah. Ya kemudian syukur bisa kalau dia dikader kan bisa akrouhum, bisa aklamuhum, dia bacanya bagus, pemahaman terhadap agama juga bagus. Ya, itu saya kira sangat penting. Jangan dilihat hanya usianya saja. Usianya udah sepuh, ruku sujud aja udah berat. Allahu Akbar dia belum turun. Makmumnya bingung ini. Allahu Akbar. Akbar itu kan sudah akhirnya pada nunggu dulu kan jadi malah nggak betah sholatnya. Saya kira itu pentingnya masjid-masjid Muhammadiyah dimanage lebih baik. Yang kadang-kadang menjadi PR itu justru di imamnya. Memang betul banyak imam masjid-masjid Muhammadiyah asal namanya Pak Imam terus dijadikan imam padahal belum tentu bisa baca Quran. Ya, jadi itu Pak. Yang kedua apa? Salat yang tidak boleh tadi. Oh iya. 3 waktu di larangan sholat bisa banyak, hadisnya cukup banyak. Saya pas kebetulan sedang kajian itu, kitab Sahih Bukhari sedang kajian bab itu. Jadi sholat ulama berpendapat sholat itu adalah sholat yang sholat sunat yang tanpa sebab atau sholat yang tanpa sebab. Kalau sholat yang ada sebabnya seperti tahiyatul masjid, kemudian sholat jenazah boleh dilaksanakan kapan saja. Itu bisa dibaca syarah Fathul Bari, syarah Ibnu Sahih Bukhari Fathul Bari karya Ibnu Hajar Al-Asqalani atau kitab-kitab yang lain yang menjelaskan. Itu walaupun tetap ada perbedaan pendapat ya di kalangan ulama, tetapi selama ini kita memahaminya sholat-sholat yang ada karena ada sebabnya maka bisa dilaksanakan kapan saja. Jadi termasuk sholat tahiyatul masjid. Kalau sholat tahiyatul masjidnya pas terbit matahari ya sholat tahiyatul masjid. Kalau mau nunggu juga boleh, silakan aja kan, itu pilihan. Kalau sholat jenazah juga boleh, kalau memang mau langsung dikuburkan
ya silakan sholat sebelum atau sholat. Selama ini kita kalau habis sholat subuh ada yang meninggal malam, kan langsung habis sholat subuh pada nyolatkan ya. Atau maghrib juga begitu. Apalagi kalau di daerah saya, daerah Jawa Barat, itu jenazah itu jarang ditunggu lama. Pokoknya begitu meninggal itu asal sudah siap kuburannya langsung. Dan juga jarang ada sambutan yang lama-lama sampai kayak pengantenan. Lama banget sambutannya. Di sana enggak. 2 atau 3 minggu yang lalu saya kebetulan ayah ibu saya meninggal. Saya dari Jawa Barat. Cuma meninggalnya malam di rumah sakit, kemudian 1:30 sampai ke rumah. Nah, karena kebiasaan di situ, itu terus saudara-saudara saya bilang, ini mau dikuburkan sekarang apa tidak? Cuma saya kan kasihan yang gali kubur masa 1:30 kok gali kubur. Nah, saya bilang nanti aja gali kuburnya setelah sholat subuh. Hanya digali sholat subuh jam 9 sudah dikuburkan. Jadi tanpa harus menunggu saudara-saudara yang jauh. Pokoknya sudah, kalau waktunya saya ini sudah waktu kubur ya pokoknya diikhlaskan saja. Itu terjadi dengan ayah saya juga dulu. Jadi saya di sini diberitahu meninggal. Dari telepon ini mau ditunggu apa dikuburkan saja. Karena di sana biasanya cepat kalau ada yang meninggal. Bahkan malam nenek saya malam pas pemilu zaman SBY sama Yusuf Kala apa ya. Itu meninggalnya malam. Terus langsung dikuburkan malam itu juga. Apalagi lagi sibuk pada ngurus TPS itu ya. Itu dikuburkan malam itu juga. Malam dikuburkan. Jadi saya juga nggak sempat. Karena ayah saya ketika itu udahlah nggak usah pulang karena akan dikuburkan malam ini juga. Ya sudah, akhirnya saya nggak pulang. Karena fatwa ayah saya nggak usah pulang. Ya, saya manut, saya sudah akhirnya nggak pulang. Ya, cukup didoakan saja. Ya itu jadi satu contoh. Jadi untuk sholat-sholat yang ada sebabnya di kalangan Safiyah terutama itu boleh melakukan tanpa ada batasan larangan di 3 waktu itu. Oke. Ya silakan. Ini kaitannya saya dengan teman saya Nahdien dan NU. Ya. Nahdien dan NU kan sama? Ya, Nahdien dan Muhammadiyah. Oh, Nahdien. Ya, ini saya Yokai Mas. Pertanyaan begini. Saat sholat Jumat di sekolah, saya dengan Pak Yati itu orang Muhammadiyah, teman saya yang guru lain itu guru aja, guru umum itu kiai. Saya punya pedoman, memang tahu saya, tapi benar yang mana maksudnya. Saya melaksanakan sholat Jumat di sekolah, ya, karena punya pedoman anak-anak murid saya itu adalah sekitar sana ada masjid, karena syarat pendidikan sholat Jumat itu adalah ada masjid. Nah, sehingga pada waktu itu ini kita dan sudah berjalan, ini Yai itu mengintervensi saya dengan Pak Sudadi, saya berada tokoh itu. Nah, saya gini, saya punya pandangan tarbiyah untuk pendidikan anak. Ada yang azan, ada yang khotib dan sebagainya. Nah, saya pernah di tempatku juga baiknya gabung dengan masjid sekitar. Nah, saya bilang sama Pak Kiai, dengan di wilayah neng pesantrenmu ojo ganggu aku. Nah, gitu Pak. Hak saya sebagai budayawan dengan Pak Yati tidak sepuluh sudah betapa. Nah, ada guru yang ikut dia, ada yang ikut saya. Akhirnya saya tembak tadi, Gus, dia yang warnamu ini pesantren ini hak saya sebagai budayawan. Kalau enggak, ayo kurangi dulu. Enggak, ini guyon kita saya temuin. Nah, pertanyaan yang mendasar sangat itu bagaimana pelaksanaan sholat Jumat yang sudah sekian tahun, hampir 23 tahun kita di sekolah dan saya tidak pernah tugas itu untuk hukum ya. Sehingga saya nggak masalah. Saya jadi
Betul juga Pak Kiai, ini saya nilai pendidikannya nih Pak. Lanjut, orang mabuk nama kompromal masyur dan sebagainya, caranya mengkodoki piye. Kan ada dua nih Pak. Saya kan pernah di seminar ngecek mau Islam di terakhir. Bagaimana Pak lebih betul nggak? Setelah kita kewajiban kita ini hal yang sedang Pak, tapi tidak saru. Tugas kita suami istri sodako. Sodako itu baiknya setelah satu ronde itu apa harus mandi lagi kalau mau ronde kedua? Sodako itu mahal. Saya mengatakan ini tidak jorok. Nanti kalau ada mengatakan jorok, mari diskusi dengan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya pernah punya jadwal khotib di MMUGM. Sholat Jumatnya tuh nggak di masjid ya, di lobi. Ya di ini tempat lalu lalang itu, ruang tamu. Jadi mereka mengadakan Jumatan di kampus. Ya karena kalau jumlahnya banyak, kemudian mungkin kalau ke masjid UGM semua juga nggak akan cukup. Akhirnya mereka terus melaksanakan sholat Jumat di lobi. UMY dulu sebelum punya masjid, meskipun ada masjid kampung di sebelah selatan barat kan ada masjid-masjid itu. Dulu juga mengadakan Jumatan di lobi juga. Lobi itu dibuat untuk Jumatan. Jadi selama itu memungkinkan untuk Jumatan ya silakan saja. Kecuali kalau masjidnya ya di situ di pinggir dan masih cukup untuk menampung. Apalagi kalau misalkan masjidnya ditambah siswi, warga situ juga nggak cukup masjidnya, ya kan daripada dua gelombang ya sudah mengadakan di sekolah. Apalagi sekolah yang punya masjid. Nah, kalau masjidnya memang sudah dipakai untuk tempat sholat, ya sudah itu bisa Jumatan di situ. Karena sebenarnya cuma kita kan kadang-kadang kalau musola itu nggak boleh dipakai Jumatan kan gitu ya. Sebenarnya tuh masjid-masjid yang kalau itu dia jamaahnya memang banyak dan masih bisa memungkinkan Jumatan pun tidak ada masalah untuk dipakai Jumatan. Hanya di kalangan beberapa ulama memang ada yang membatasi sampai dengan kilometer jarak satu masjid ke masjid yang lain. Itu masih ada yang jaraknya harus sekian. Misalnya jaraknya dari masjid itu harus 1 kilo misalkan. Padahal sekarang masjid di kampung kita itu kampung Suronatan itu Masjid Taqwa dengan masjid ini yang pinggir jalan tuh yang punya keraton Tahkim. Masjid Taqwa dengan Masjid Tahkim itu kalau diukur itu cuma berapa puluh meter. Itu di Tahkim ada Jumatan, Masjid Taqwa juga ada Jumatan. Itu kalau diukur berdasarkan keharusan 1 kilo itu nggak memenuhi syarat. Ya, dari Kauman ke Masjid Taqwa aja nggak ada 1 kilo, nggak ada kayaknya. Nggak ada 1 kilo. Apalagi dari Masjid Taqwa sekarang ke Masjid Persatuan. Di Noto Prajan itu ada 4 masjid sekarang yang dipakai Jumatan. Jaraknya cuma puluhan meter. Ada yang nggak Noto Prajan di sini? Ada ya? Noto Prajan yang Masjid Agungnya, Masjid Al Barokah, kan cuma dekat tuh di SM Selatan SM itu. Sekarang Langgar Pusaka juga jadi masjid Langgar Pusaka. Yang masjidnya Ustadz Ibnu Jurem almarhum. Nah, terus yang di pinggir Agus Salim juga masjid dipakai Jumatan. Itu jaraknya cuma berapa puluhan meter gitu ya. Ya silakan aja kalau mau mendirikan masjid dan Jumatan, pertimbangan tadi itu kalau mungkin tuh memang sekolah kalau udah di situ semua kan memang sudah dia sehari-hariannya di situ. Hukumnya Pak, jadi saya untuk hukumnya jadi kami. Ya boleh Pak, boleh. Berarti bukan saya. Iya. Karena selama ini kampus-kampus juga
rata-rata mengadakan sholat Jumat di apalagi ini ada nuansa pendidikan untuk anak-anak, misalkan silakan aja. Kecuali kalau masjidnya itu nggak ada jamaahnya sangat sedikit. Ya. Ya. Kalau masjid jamaahnya sedikit, sebaiknya ke masjid untuk ikut memakmurkan. Masjid juga ada nilai dakwahnya juga. Kalau masjidnya cuma berapa sop gitu Jumatan kan kasihan. Maka disupport dengan anak sekolah untuk memakmurkan masjid supaya masyarakat siapa tahu kemudian ikut tergerak untuk datang ke masjid, itu juga ada nilai dakwahnya juga. Kemudian yang kedua, syarat mandi junub itu kalau mau sholat, bahkan puasa saja itu setelah lewat subuh kan tidak membatalkan kan, tidak membatalkan puasa. Jadi kalau mau beronde-ronde ya nggak harus mandi, tidak harus mandi dulu. Kalau mandi nanti malah kedingin masuk angin, nanti malah nggak bisa beronde-ronde kalau. Jadi tidak ada persyaratan kalau mau tanduk itu terus harus mandi junub, itu tidak. Ya. Oh, termasuk wudu. Jadi tidak ada karena wudu itu kan mau sholat. Kalau wudu mau apa? Masuk setiap junub terus mau setiap hubungan suami istri terus harus wudu dulu. Repot kalau nggak ada air tayamum. Jadi mandi wudu atau mandi junub itu ketika kita akan melakukan sholat atau tawaf. Tapi kalau mau tadi tanduk itu silakan aja, itu bebas mau berapa ronde pun, yang penting sama-sama kuat. Kalau nggak kuat jangan nanti malah setelah itu malah wassalam repot. Ya itu Pak. Enggak ada sih, ada 5 menit lagi. Yang tiga apa? Oh ya, kalau orang mabuk, orang yang sebelumnya tidak pernah sholat, dia tobat, ya sudah, tobatnya itu sudah cukup. Nah kalau dia tobatnya usia 50 tahun, mau mengganti sholat berapa, itu dia bisa nggak kerja itu mengganti sholat bertahun-tahun, 5 waktu dikali berapa puluh tahun. Ya kalau sudah tobat ya sudah, itu sudah serahkan sama Allah. Yang penting tobatnya tenanan. Itulah yang makanya mungkin di kalangan ulama ada yang tidak istilah qadha untuk sholat, di antaranya ada memang yang tidak bisa di qadha. Dan kalau puasa tidak bisa di qadha, bisa bayar fidyah kan gitu ya, bagi tidak mampu. Kalau puasa kan nggak ada apa puasa. Kalau sholat kan nggak ada masa sholat bayar fidyah, kan nggak ada. Makanya yang sudah, kalau tobat, kalau sudah terlampau lama, ya tobatnya itu sudah mencukupi. Sehari kan tinggalkan 5. Oh itu kalau mau istilah, kan kalau pakai istilah tadi itu fal yusoli idza dzakaroha, itu sebenarnya mudah. Sholatnya berapa, yang ditinggalkan berapa, ya sudah ketika ingat sholat aja sebanyak. Kalau yang hanya ditinggalkan 2 waktu zuhur asar kan bisa dijama', yang bisa dijama' kan gitu. Tapi kalau dia memang meninggalkannya dengan kesengajaan, itu berbeda dengan orang yang lupa. Ya, kalau mabuk kan berarti waktunya hanya sebentar, kan mabuk tidak sampai berhari-hari kan gitu. Kecuali kalau mabuk duit itu bisa bertahun-tahun. Kalau mabuk paling hanya berapa jam, saya kira itu bisa sehari bisa mengganti sholat, melaksanakan sholat di waktu yang lain. Terakhir. Yang mana ini? Oh, yang ibu dulu katanya. Waalaikumsalam. Zuhur, salah satu dari imam, dan di akhir sholat itu dia sampai mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ada yang menegur, kalau mengucapkan
Jangan sampai selesai. Kalau sampai selesai itu berarti menyolatkan jenazah. Banyak menyolatkan jenazah, sholat wajib banyak tidak sampai assalamualaikum gitu. Nah, yang jadi pertanyaan, apa benar dalam sholat itu sholat wajib itu hanya ucapan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, nggak sampai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu lengkap ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini hadisnya, Bu. Sholaitu ma'an Nabi sallallahu fakana yusallimu an yaminihi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa an shimalihi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi aku sholat bersama Nabi sallallahu, maka ketika salam Nabi mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ke kanan, kemudian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ke kiri. Riwayat Abu Dawud. Ini panjang kalau saya ceritakan. Jadi ada muncul perbedaan pendapat. Jadi salam lengkap ke kanan dan kiri itu ada hadisnya. Tidak ada yang kemudian khusus jenazah itu hubungannya apa? Kemudian yang Ibu tanyakan yang salam kedua yang hanya apa tadi? Ini yang kalau jadi ini hadisnya cukup panjang ya kalau dijelaskan. Nah ini. Jadi yang tidak pakai wabarakatuh juga ada hadisnya. Kuna idza shallaina ma'a Rasulullah sallam qulna assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Jadi Nabi itu kadang-kadang salamnya itu lengkap ke kanan ke kiri wabarakatuh. Yang juga terkadang Nabi hanya assalamualaikum warahmatullah ke kanan, assalamualaikum warahmatullah ke kiri. Jadi boleh dua-duanya mana yang mau dipilih. Jadi tidak kemudian selama itu namanya at-tanawu fil ibadah. Variasi dalam ibadah. Monggo dipilih mana yang lebih yang ingin dipakai. Jadi dua-duanya boleh. Bahkan ini sebenarnya tidak hanya dua, ada beberapa hadis. Bahkan ada hadis yang hanya bunyi begini. Nah, ini hanya bunyinya assalamualaikum saja. Hadis riwayat Muslim Nasa'i. Ini idza sallama ahadukum falyaftatif ila sahibi wa la yumid biyadi. Atasnya itu qulna bi aidina assalamualaikum assalamualaikum. Idza sallamna ketika kami salam bi aidina qulna bi aidina assalamualaikum assalamualaikum. Jadi di atasnya sama qala shallaitu ma Rasulullah. Aku salat bersama Rasulullah sallam. Itu cuma assalamualaikum, assalamualaikum. Tapi dalam putusan tarjih ini tidak kita ambil. Yang diambil dua, mau lengkap atau warahmatullah saja. Jadi itu boleh Bu, dua-duanya boleh. Nanti Ibu berikan hadisnya sama yang melarang. Ya. Yang mana? Yang lengkap Sunan Abu Dawud. Yang assalamualaikum warahmatullah itu Muslim. Ini Muslim, riwayat Imam Muslim. Nah, ini riwayat Imam Muslim. Ada juga diriwayatkan oleh Ashabus Sunan, Abu Dawud dalam Sunan Abu Dawud, Tirmizi dalam Sunan Tirmizi, Nasai dalam Sunan Ashabus Sunan. Juga Ibnu Majah meriwayatkan. Tapi ada juga hanya diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi sudah lengkap. Yang hanya assalamualaikum juga diriwayatkan oleh Imam Muslim juga. Tapi Pak, nanti dalam kitab Sunan Abu Daud yang beredar sekarang itu agak berbeda teksnya itu, muncul perdebatan. Wabarakatuh wabarakatuh ke kanan, ke kiri tanpa wabarakatuh. Tetapi dalam Sunan Abu Daud yang dikeluarkan Toha Putra, tahridnya siapa itu namanya? Itu masih lengkap hadisnya. Jadi memang ada dua versi. Kita tidak tahu di mana letak errornya. Kok kenapa muncul dua? Termasuk yang beredar di kitab-kitab Sunan Abu Daud yang beredar di hadis-hadis digital, itu yang dicantumkan yang wabarakatuh ke kanan saja. Yang ke kiri tidak ada. Tapi Ibnu Hajar sudah membantah habis-habisan bahwa hadis itu aslinya ada. Itu Ibnu Hajar Al-Asqalani. Oke. Baik itu. Tadi sudah ya? Sudah.
Oke, terima kasih Bapak Ibu. Mohon maaf untuk yang ingin bertanya mungkin bisa di lain waktu atau mungkin nanti bisa bertanya di luar forum. Untuk infak hari ini alhamdulillah terkumpul 762.000 dalam alhamdulillah. Oke Bapak Ibu, mari kita tutup kaji kita pada pagi hari ini dengan bacaan Bapak Ibu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.